Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal afadil ulama annal a'izza, sedaya para jamaah salat subuh masjid hadhil mubarak. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali di tempat yang terbaik, dalam kegiatan yang terbaik, yaitu salat subuh berjamaah bersama dengan orang-orang yang baik. Muga-muga kebaikan-kebaikan ingkang kita lampahi menika menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan predikat yang terbaik ketika meninggalkan alam yang fana ini, yaitu predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Hadirin sedaya ingkang kawula hormati, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Jawahirul Lama'ah fi Ashratis Sa'ah karya Kiai Haji Misbah Al-Mustafa, mari kita membaca suratul Fatihah. Mugi-mugi ngaji injing menika dados ilmu ingkang manfaat, dados keterangan ingkang beto maslahat, dados wasilah kita saged gesang wonten alam dunya menika, saged bahagia dunyani bahagia akhirat. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna salihin wa ala ma nawa musannifu hadzal kitab Al-Jawahirul Lama'ah ba Misbah Al-Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakunu bakal wujud fi akhiriz zamani, ing dalem akhir zaman, apa khasfun amblesi bumi, wa qadfun lan pembalangan saking langit, wa maskun lan penyalinan rupa, idza dha'arat ya iku tatkalane wis rame apa al ma'azifu, pira-pira alat lelahan, wal qainatu lan pira-pira wadon kang nyanyi-nyanyian, wastuhillat lan dianggep halal apa al khamru arak. Hadis Tokbah berarti riwayat Imam At-Tabrani an Sahal bin Sa'ad. Hadis niki diriwayatno saking jalur sahabat Sahal bin Sa'ad. Berarti kualitas hadis niki hadis hasan. Hadis dari segi periwayatan niku kualitasnya baik, antara sahih dan maudhu, dhaif, hadis dhaif. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan datang di akhir zaman 3 perkara. Yang pertama adalah khosfun, amblese bumi. Apa? Gempa bumi, tanah longsor terjadi di mana-mana sebagai fenomena akhir zaman. Gempa bumi yang terbesar
kita mengenalnya dengan sebutan tsunami niku. Kita masih ingat gelombang tsunami yang begitu besar itu terjadi tidak semata-mata terjadi begitu saja. Gelombang tsunami terjadi dikarenakan lempengan-lempengan bumi di dasar laut mengalami gempa. Ketika tanah niku ambles ni sore laut niku, akhirnya banyu niku muncrat. Teori paling gampang niku sampai nek rologo utawa kali sampai bleki watu teko ndukur mesti bayur ngoten. Nah, ketika lempengan-lempengan bumi di dasar laut itu ambles, air laut akhirnya muncrat keluar. Iya nek muncrate kobokan cilik. Nah nek muncrate banyu laut giling sak sembarangane, nggih mboten? Habis. Aceh itu tidak kurang dari 200.000 nyawa manusia melayang. Tidak hanya Aceh, tapi negara-negara lain yang berdekatan juga mengalami dampaknya. Ini fenomena akhir zaman, tanda-tandanya kiamat. Yang kedua terus Kanjeng Nabi Muhammad waqatfun lan pembalangan saking langit. Gusti Allah banyak menurunkan batu-batuan dari langit. Kita mengenalnya dengan sebutan apa niku? Meteor, komet. Wong Jawa nek ngarani napa? Ndaru. Napa niku sing celorot teko ndukur ngoten niku lho. Kenapa batu-batuan dari langit itu ketika turun ke bumi itu seperti bara api yang nggih ya? Seperti bara api yang wah celorot ngoten lah. Niku nek nurut ilmu-ilmune arek sekolah niku. Karena gesekan-gesekan antara angkasa dan bumi ini itu panas, panas sehingga menimbulkan bara api. Ketika turun ke bumi itu moro-moro hilang, matun pewadang terus hilang, ujuk-ujuk. Nah, enten kubangan-kubangan yang ada di dasar bumi. Wis macam-macam pendapatnya menungso niku wallahu a'lam. Yang penting kita paham, semakin banyak benda-benda langit yang jatuh ke bumi, berarti itu sudah mendekati akhir zaman, mendekati kiamat. Wa mashun lan penyalinan rupa. Di antara sekian tanda-tanda datangnya kiamat, tanda-tanda bahwa kita ini sedang berada di akhir zaman, yang ketiga adalah banyaknya manusia yang berubah wajah, malih rupa. Tegese malih rupa niku dos pundi? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sing dimaksud mashun malih rupa niki tegese ya menungso wajahe berubah temenan, malih rupa celeng, malih rupa kethek. Wajahnya itu akan berubah apa adanya, berubah menjadi babi, berubah menjadi monyet. Wallahu a'lam. Sebagian ulama yang lain mengatakan malihe rupa niku tembung kinayah. Tegese malih rupa niku malih atine sehingga kelakuane kaya bedes, kelakuane kaya babi. Wallahu a'lam.
Orang-orang yang perilakunya seperti babi, sampean semerap babi, nyeruduk. Babi itu kalau jalan lurus, nggak pernah tolak-toleh, nabrak-nabrak ngoten. Jling ngoten nggih. Niku babi. Nah, orang yang hatinya berubah menjadi hati babi, hati celeng, niku nubruk ae. Tegese napa? Ketika mencari makanan, mencari rizkinya Allah, gak peduli halal haram, tubruk ae. Sing penting entuk duit. Bahalal baharam, sing penting oleh duit. Ini akan terjadi, bukan akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang yang bekerja mencari makan sudah tidak peduli halal haram. Pokok untuk duit apapun akan dilakukan. Dan ini terjadi, Pak. Terjadi di mana-mana. Wis gak peduli halal haram. Ono narkoba ya didol narkoba, ono minuman keras ya didol minuman keras. Gak iso dodol barang-barang haram, sampai dodol awak dilakoni. Nggih ya. Sampai awak niku didol, menungso niku diperjual belikan. Sing penting entuk duit. Bahkan tidak hanya hal-hal yang semacam itu, barang sing ketoke halal niku iso dadi haram, Pak. Halal niku macam telu, Pak. Ada yang halal karena zatnya, ada yang halal karena cara penyembelihannya, ada yang halal karena cara mendapatkannya. Halal karena zatnya, contohnya sapi misalnya. Ini jangan kurbanan. Sapi itu halal secara zatnya, barangnya itu halal loh, Pak. Sapi ini beda dengan babi, zatnya jelas haram. Sapi itu halal secara zat. Bagaimana cara penyembelihannya? Kalau cara penyembelihannya itu tidak halal, maka meskipun sapi itu halal bisa jadi haram. Tenggene luar negeri niku, Pak, sapi ku disetani nek jange dibeleh niku, Pak. Karena sapi di luar negeri itu banyak sapi yang tidak pakai keluan. Teng irunge niku mboten nanti dicocok, Pak. Sapi niku cul-culan. Sehingga tenggene luar negeri niku nek jange mbeleh sapi niku dilebokno mesin, disetrum lewat otak mriki, tembak mriki jedes ngoten. Ketika ditembak lewat otak, sapi niki terus semaput, Pak. Nggih. Jadi semaput. Napa semaput niku bahasa Indonesia ini? Pingsan. Ketika pingsan, gelundung ngoten, Pak. Gelundung tenggene panggonan mapan ngeten niki. Sepersekian detik nggih. Terus Pak Asesor Juleha niku sekitar 60 detik, Pak. Sapi nek wis semaput niku jarak 60 detik itu harus disembelih. Ketika telat kurang lebih dari 60 detik, kurang dari 1 menit, maka sapi itu ketika disembelih akan menjadi bangkai. Dan itu terjadi, Pak, di mana-mana. Di luar negeri itu napa arane juru sembelih harus cepat. Karena sapi itu sudah dalam keadaan semaput. Niku atik telat belai haram. Meskipun secara zat sapi itu halal. Dari segi halal toh, Pak. Tapi kalau dari segi toyiban, halalan toyiban, menurut ulama-ulama di Indonesia belum mencapai halalan toyiban. Ya mek halal tok ngono ae. Tapi toyibane ini dereng, karena stunning kepada hewan
nanggone sapi sing disetrum, sing ditembak uteke niki wau. Ketika dibuktikan ternyata uteke niki gosong, berarti kan menyakitkan. Maka halal tapi belum thayyiban. Nek mbeleh tidak terlambat 60 detik. Tapi nek telat 60 detik jelas haram. Bon, niku cara mbeleh. Yang ketiga, cara mendapatkannya. Sapine halal, mbeleh yo bener. Tapi sapi oleh colongan, tetap sapi itu akan menjadi barang yang haram. Jadi kula kalian jenengan iki kudu bener hati-hati. Mulakno Jawa Timur ini sedang melakukan gerakan halal, sertifikasi halal. Jawa Timur harus menjadi contoh provinsi-provinsi yang lain dari segi kehalalan makanan nih. Gresik itu sudah mulai. Kemarin Juleha, juru sembelih halal Indonesia, itu di Gresik adalah urutan kelima, batch kelima. Jadi sudah ada 5 kabupaten di Jawa Timur yang sudah melakukan sertifikasi halal, khususnya di dalam juru sembelih halal Indonesia. Dan alhamdulillah insya Allah tanggal 18 besok, tanggal 18 Juni ini, semua takmir masjid sak mudine sak sinten mawon benjing dikempalaken tenggene Masjid Ngepuh dalam rangka tata cara penyembelihan hewan kurban kembali yang halalan thayyiban. Ini selagi acara-acara itu masih ada dan dilakukan di masyarakat, ya insya Allah bisa menghambat tanda-tanda kiamat iki wau. Karena tanda-tanda kiamat, banyaknya orang yang berperilaku seperti perilakunya babi, nubruk sana sini, tidak peduli halal haram. Kemudian perilaku manusia seperti monyet, seperti bedes. Apa perilakunya monyet? Monyet itu pencolotan, mencolot merono, mencolot merine, gimana? Gak iso leren. Artinya apa? Tanda-tanda akhir zaman, manusia itu perilakunya tidak bisa tenang, hatinya tidak bisa tenang. Kenapa? Karena sibuk urusan duniawi, lupa urusan ibadah. Nyambut gawe awan-awan bengi, tapi gak iso sugih. Sugih donyane akeh, tapi atine gak iso tenang. Iku contone kaya bedes sing pencolotan minangka tondo-tondo akhir zaman. Ketiga fenomena ini Bapak Ibu, banyaknya gempa bumi, banyaknya batu-batu langit yang berjatuhan, banyaknya manusia yang berperilaku seperti babi dan monyet. Terus Kanjeng Nabi, itu terjadi idza dhuharatil ma'azif, ketika di dunia ini sudah banyak alat-alat hiburan. Di dunia ini sudah banyak alat-alat hiburan. Akeh niki nek tenggene Sulam Safinah, Sulam Taufik, sing dimaksud ma'azif yo alat-alat hiburan kaya orkesan ngoten niku lho Pak. Nggih, banyaknya alat-alat hiburan kados orkesan, masih sholawatan barang ku yo saiki yo diiringi ngoten-ngoten niku. Wal qainat, jare Kanjeng Nabi Muhammad, 3 hal itu terjadi di akhir zaman ketika banyaknya tukang nyanyi-nyanyi, wadon-wadon kang nyanyi-nyanyian, banyaknya artis-artis perempuan yang suka menyanyi. Ya, saniki sudah terjadi di mana-mana dan dilombakan di TV-TV. Ya, hadiahnya gede Pak. Indosiar itu nek menang juara 1 dangdut akademi tau boy. Iya hadiahnya gede.
Dan itu terjadi di akhir zaman. Ini tanda-tandanya kiamat semua. Wastu'illatil khamru, dan yang ketiga, ketika di bumi ini khomer, arak, dan semua spesiesnya, semua yang memabukkan, narkotika, psikotropika, yang disebut dengan narkoba niku, itu semuanya sudah dianggap halal. Wis akeh sing ngelakoni. Ketika itu terjadi, disitulah tanda-tanda datangnya akhir zaman. Nabi Muhammad ini bicara 1500 tahun yang lalu, sekarang baru terjadi. Maka dari itu nggih monggo persiapan nggih. Ayo sing akeh iling nang pangeran. Ngono ya ngono tapi aja ngono ya. Dablek ya dablek tapi aja nemen nggih. Aja sampai ninggal salat nggih, aja sampai ninggal zakat. Ayo ngelakoni taat supaya selamat dunya akhirat. Niku mawon nyuwun agungipun pangapunten, kula namung macakno hadise Nabi Muhammad. Nek ana nyerempet-nyerempete nang awak, ayo didadekno pengilih. Ngapunten ingkang kathah. Al-Fatihah.